Janat, restorannya di lantai atas. Ayo ke sana. Hari ini aku akan mengantar Sanam ke rumahnya. Ketika kenangan masa lalu memanggil seseorang, maka orang itu tidak akan pernah bisa menolaknya. Banyak kenangan yang tertinggal di setiap sudut rumah itu. Sanam pasti akan mengingat semua yang ada di sana. Aku benar-benar minta maaf. Karena sebelum tidur aku bicara padamu bahwa... Tidak apa-apa. Oh, apakah bicara tentang sesuatu yang penting? Aku yakin itu pasti sesuatu yang penting. Janat, sebenarnya aku ingin memberitahumu ini sejak lama. Aku tidak tahu, aku tidak bisa memberitahumu. Atau mungkin aku tidak memiliki keberanian untuk memberitahumu. Ya Tuhan, kenapa Mayor ini tidak punya keberanian untuk mengatakannya? Ayolah, dengar, aku berbagi segalanya denganmu, Sat. Jadi aku rasa kau tidak harus menyembunyikan apapun dariku. Aku adalah istrimu. Jika bukan denganku, lalu dengan siapa? Setidaknya tidak ada rahasia di antara suami dan istri. Katakan. Selamat pagi semuanya. Apa boleh aku bergabung? Silahkan Tuan Ahil. Jadi, pagi-pagi? Ya, sebenarnya aku datang untuk meminta sesuatu. Dan aku harap kau tidak akan menolakku dan mengecewakanku. Aku datang untuk membawa kalian berdua pulang. Sebenarnya hari ini adalah hari pertunangan adikku. Dan aku ingin kalian berdua menghadiri pertunangan itu. Terima kasih banyak Tuan Ahil. Aku rasa aku tidak bisa melakukannya. Aku pun punya banyak pekerjaan. Aku tidak bisa menunda pekerjaan itu. Tidak masalah, Syad. Kau selesaikan saja pekerjaanmu. Cobalah datang setelah itu. Kumohon. Sementara itu, Janat, kalau kau bisa datang... Aku? Kalau saya tidak datang, bagaimana aku? Janat, tidak apa-apa. Aku bisa pergi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaanku dan segera datang. Baiklah. Terima kasih. Kita telah sampai di rumah.
Maaf, Pak, aku butuh bantuanmu menyelesaikan hadiah untuk wali kota, Pak. Aku harus pergi sebentar. Sebaiknya kau masuk saja duluan. Aku akan segera menyusul. Dan aku yakin kau akan mengingat sesuatu. Ya Tuhan, ada apa denganku? Kenapa semuanya tampak tidak asing bagiku? Seolah-olah itu menungguku sejak lama. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Tapi kenapa aku merasa seolah-olah aku pernah datang ke sini sebelumnya? Bajuku? Berani sekali kau memakai bajuku! Berani-beraninya kau memakai bajuku! Ada apa? Lalu apa kau menyukai rumah ini? Ini sangat indah. Dan ada sesuatu di rumah ini yang menarikku ke arahnya. Tuan Ahil, aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti aku juga pernah datang ke rumah ini. Tapi aku telah tinggal di sini sebelumnya juga. Dan aku merasa seolah-olah aku tahu rumah ini. Dan setiap sudutnya, Aku akan menunjukkan hal yang paling istimewa di rumah ini. Tempat istimewa. Bahkan ini adalah hal yang paling indah di rumah ini. Mungkin setelah kau melihatnya, kau akan merasa menjadi bagian dari rumah ini.
Silakan. Ini ruangan yang sangat indah. Kau akan menunjukkan sesuatu? Aku ingin menunjukkan hal yang paling indah di dunia ini. Yang paling indah di dunia ini adalah di sana. Di balik tirai itu. Apa itu, Tuan Ahil? Di balik tirai itu ada wajah karena siapa aku bangun setiap pagi dan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hidupku. Setiap malam, aku mengumpulkan keberanian untuk menenun mimpi baru. Wajah itu meyakinkanku bahwa tidak ada sebuah persembahan yang lebih besar dari cinta. Hati itu adalah hal yang paling murni. Dan untuk wajah ini, aku bisa menanggung setiap rasa sakit yang menimpaku di dunia ini. Di balik tirai itu adalah wajah istriku. Bisa aku melihatnya? Aku adalah istrinya. Halo. Dia adalah istri keduaku. Sanam baru. Apa namanya juga Sanam? Dan nama istri pertamamu juga Sanam? Oh ya Tuhan, apa kau sangat menyukai nama itu? Apa namamu juga Sanam? Kalau tidak, aku tidak akan memiliki alasan untuk khawatir. Tidak, nama aku Janat. Dan aku sudah menikah. Jadi kau tidak perlu khawatir.
Maafkan aku ya, Tuan Ahil. Kau tidak pernah mengatakan bahwa kau telah menikah untuk kedua kalinya. Sebenarnya ada hal-hal tertentu yang tidak harus diceritakan. Bagaimanapun juga, lupakanlah itu, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan ruangan lain. Ayo. Ahil, tunggu sebentar. Kenapa kau membawa masalah? Aku kan ada. Aku akan tunjukkan padanya seluruh rumah. Dia adalah tamu kita. Dan kau sangat tahu bahwa aku melayani tamu dengan sangat baik. Bukan begitu, Ahil? Ayo. Sebentar, tunggu sebentar. Aku telah memberimu file untuk pekerjaan kantor. Jadi, jangan pernah berani menyakiti Sanam. Aku harap aku tidak bicara untuk kedua kalinya. Kau telah berani membunyikan klakson dengan musuhmu. Mengapa aku akan menyakitinya? Dia sudah tersesat sebelum dia bisa menjadi rintangan. Gadis malang itu telah kehilangan ingatannya. Kasihan sekali, Ahil. Tetapi kau harus dihukum. Kau telah meninggalkan aku sendirian di bandara untuk menemuinya. Bertemu dengannya tidak apa-apa, tapi kau telah membawanya pulang. Bagaimana menurutmu? Apa begitu mudah untuk menyingkirkanku? Tidak semudah itu, Ahil. Kau telah membuat kesalahan yang besar, dan kau pasti akan dihukum untuk itu. Kau akan dapat hukuman sehingga sepanjang hidupmu kau akan ingat bahwa kau hanya milikku. Hanya untukku. Ayo, Janet, biarkan aku menunjukkan rumahku sebelum para tamu tiba. Ayo kita pergi. Ayo. Aku harus mengatakan, pasti ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Kalau tidak, maka suamiku tidak berteman dengan seseorang dengan mudah. Dia bahkan tidak bertemu orang. Dengar, bertemu dan berangkat adalah kehendak Tuhan. Mereka yang harus bertemu dengan alasan tertentu. Sebenarnya suamimu telah menyelamatkan Sat dari serangan preman. Sat itu suamiku. Suamimu itu adalah pria yang baik. Itu benar. Dia bergaul dengan siapapun. Omong-omong, kau berada di Bhopal. Bagaimana kau sampai ke sana? Apa kau berbagi ikatan lama dengan kota ini? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Hubungan lama, kenangan lama, kehidupan lama. Aku tidak ingat apa-apa. Sebenarnya, aku kehilangan ingatanku karena kecelakaan. Aku tidak ingat apa yang terjadi dalam hidupku sebelum itu. Dokter mengatakan bahwa jika aku menekan pikiranku untuk mengingat kehidupan lamaku, aku mungkin akan kehilangan nyawaku. Itu yang dikatakan dokter. Tapi Sat tidak ingin itu terjadi. Bagi suamiku, aku yang utama sebelum yang lainnya. Karena dia juga tahu bahwa dia tidak akan bertahan jika sesuatu terjadi padaku. Apa ini, Sanam? Kau bagi rahasia kematianmu dengan orang yang suka bermain dengan kehidupan orang lain. Silakan. Ayo. Iya.
Kenapa kalian berdua bertingkah seolah-olah kalian telah melihat hantu? Dia adalah tamu kita. Jannat. Salam, salam. Tunjukkan padanya keramahan seorang nawab ya. Tolong lakukan satu hal. Pergi dan bawa daun sirih kerajaan. Ada di lemari es. Latif, ayo. Apa? Apa? Latif, Yang mana? daun sirih yang khusus aku buat. Pergi dan bawa Latif sekarang juga. Baik, baik. Aku akan segera membawanya. Aku akan melakukannya juga. Kau bertingkah aneh. Ayo, temui dia. Dia adalah Jannat. Jannat, dia adalah Bibi. Dia yang menangani seluruh rumah dan pekerjaanku. Senang bertemu denganmu. Dia sedikit pemalu. Abrakadabra, menangkal roh jahat. Apakah baik-baik saja? Aku merasa seperti pernah bertemu denganmu sebelumnya. Daun sirihnya. Ini adalah daun sirih spesial buatanku. Tunggu. Tolong, jangan kau makan daun sirih ini. Ada apa? Ya, tidak ada apa-apa. Hanya jangan makan daun sirih ini. Kenapa kau mengatakan itu, Tuan Ahil? Baru saja Sana mengatakan dia sendiri yang menyiapkan daun sirih itu. Dan itu kebiasaan di sini untuk menawarkan daun sirih pada tamunya. Kenapa kau menghentikannya? Karena ini sudah... Karena kau merasa aku telah menempatkan sesuatu di daun sirih itu. Aku benar kan? Bukan begitu, Ahil? Kau merasa aku telah membubuhkan racun pada daun sirihnya. Aku ingin menyakiti setiap tamu yang datang ke rumah ini. Ini yang kau rasakan, Ahil? Kenapa kau selalu melakukan ini? Ada batas toleransinya. Kenapa kau mempermalukanku di depan orang lain berulang kali? Kenapa? Maafkan aku, Sanam. Aku tidak seharusnya ikut campur. Ini urusan pribadi. Tidak, Jannat. Ketika
keraguan merayap ke dalam suatu hubungan, maka tidak ada tempat untuk perasaan lain. Kau merasa aku telah membubuhkan racun pada daun sirihnya? Aku akan bersihkan keraguanmu. Latif, makan daun sirih ini. Apa? Aku? Latif, makan daun sirih ini. Aku harus makan daun sirih. Dengar, Bibi kan yang paling tua di dalam keluarga. Aku tidak bisa melakukannya. Nanti bisa dibilang penghinaan. Aku ini sangat lembut. Bibi, makan daun sirihnya. Ayo. Apa yang kau katakan? Aku kan seorang pelayan. Bagaimana aku bisa makan di depan nyonya? Tidak mungkin kan? Aku tidak mau. Apa kau yakin sekarang? Kenapa kau permalukan aku di depan orang luar berulang kali, Ahil? Hanya karena aku istri keduamu? Ini tidak benar, Ahil. Sanam? Sanam? Ya Tuhan, dengar, tolong jangan menangis seperti itu, Sanam. Aku yakin Tuan Ahil pasti salah. Tidak mungkin dia bermaksud begitu terhadap dirimu. Sudahlah, jangan menangis. Aku bisa mengerti perasaanmu. Permisi. Kalau kau tidak keberatan, aku butuh waktu. Yang kau katakan itu salah. Dan jangan bicara seperti itu. Kau telah menyakiti perasaannya. Dia menangis. Tapi Berhati-hatilah kalau bicara. Tenangkan dirimu ya. Itu persahabatan atau permusuhan. Hanya Tuhan yang tahu hubunganku dengan rumah ini. Sehingga ini menarikku ke arahnya berulang kali.
Nak, apa ini adalah rumah Mayor Shad Aftab kan? Iya benar. Maaf, aku harus keluar. Tapi kau bisa menemui istriku, dia ada di dalam. Namanya adalah Janet. Bukankah kau adalah Shad? Aku tahu di mana orang yang sedang kau cari. Ikut denganku. Aku rasa Shashi Kapoor telah mengetahui bahwa aku mengikutinya. Nawaf, aku ucapkan selamat untukmu. Terima kasih. Silakan. Salam kakak. Salam Saif, kau terlihat sangat tampan. Kakak juga begitu? Kakakmu akan datang kan? Iya, dia ada di sini. Selamat datang. Nawab, putuskan siapa yang akan mati duluan. Apa kau ingin melihat putramu dalam keadaan sekarat atau putramu yang ingin melihat ayahnya sekarat? Tapi Ahil, ingatlah ini. Kau akan membalas dendam atas kematian kami. Ingatlah Ahil. Ingatlah. Ingat Ahil. Aku tidak tahu kenapa wajahmu mirip sekali dengan orang yang aku kenal. Aneh. Entah kenapa aku merasa seperti punya ikatan dengan rumah besar ini. Mungkin kita sudah pernah berbagi ikatan. Bisa jadi. Tapi entah apa ikatan itu. Apa ikatan persahabatan atau permusuhan? Apapun hubungannya, persahabatan atau permusuhan, akan kujaga dengan baik. Aku juga percaya. Ketika hubungan sedang terbentuk, tidak ada tempat untuk permusuhan. Senang sekali bertemu denganmu. Entah sampai kapan aku sendirian di sini. Aku berharap pekerjaan Sat segera selesai. Masa tunggu sudah berakhir. Sat, Suamimu Shad. kau bertemu dengan Sanam? Apa dia Sanam? Iya, dia juga Sanam, namanya juga Sanam. Dia istri kedua Pak Ahil. Ada apa? Apa ada sesuatu? Tidak. Wali kota datang ke rumahmu saat ini, kan? Kenapa? Dia mungkin wali kota untukmu. Bagi kami dia adalah kerabat kami. Sebenarnya adik wali kota Syaif akan menikah dengan Nazia. Nazia adalah adik dari Ahil. Kemarilah, aku akan mengenalkannya kepadamu. Latif? Di mana wali kotanya? Sat, kau bilang kau akan menyelesaikan pekerjaanmu dan datang. Jadi aku pikir aku harus menghadiri acara sendirian. Untungnya kau cepat datang. Aku tidak tahu ternyata tujuanku lewat dari sini.
Kadang-kadang aku tidak mengerti apa yang kau katakan, Sat. Lupakanlah semua ini. Bisa kita pergi? Kau kemana saja? Aku akan perkenalkan pada kakakku. Ayo. Kakak? Dia adalah ipar Nazia, Sanam. Permisi? Maafkan aku, tapi aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat ya. Aku seorang pramugari, jadi pasti kau pernah melihatku di pesawat. Kenapa aku merasa bahwa mungkin Aku aku juga pernah... merasakan hal yang sama dengannya. Mungkin ada banyak anggota keluarga di rumah ini, itulah sebabnya kita merasa pernah bertemu sebelumnya. Jadi seperti itu, Ahil. Semua orang punya pandangan mereka pada kami. Mungkin kalian pernah melihatku di suatu tempat. Mereka teman kami dari Pakistan. Namanya Syad. Dan dia Janat. Halo. Halo. Oh iya, Tuan Ahil. Kalau boleh aku jujur, wajahnya juga terlihat sangat familiar. Wali kota, apa yang ada di wajah itu? Orang-orang memakai banyak kedok untuk menyembunyikan identitasnya, benar? Benar. Kau benar sekali. Suatu saat identitas aslinya akan terungkap. Itu sudah pasti. Ngomong-ngomong, aku merasa kau sangat bersemangat untuk mengekspos seseorang. Benar kan? Kau benar sekali. Aku harus mengatakan kau telah memahamiku dengan cukup baik. Padahal kita baru bertemu, itu sangat mengesankan. Sangat mudah untuk mengenal seseorang, Sat. Tapi sangat sulit untuk mengenali seseorang. Kau ingin tahu identitas asli seseorang. Aku harus mengatakan bahwa itu sangat sulit. Tuan, Sat. Bukan kebiasaanku untuk melakukan hal-hal yang mudah, Ibu Wali Kota. Semoga berhasil. Kau juga.